Koho semasa kecil itu dia tuh anaknya beda dengan anak yang lain, kebiasaannya dia, sifatnya dia. Bikin acara apa-apa kayak mamanya nganu biar dia berusaha seisi rumah itu ketawa semua selalu gitu. Mas Dimas tuh waktu kecil yang aku tahu dia tuh masih anaknya imut-imut tewas, dia tuh face-nya tuh kayak Chinese banget, terus yang gak dinilai tuh kalau sampai yang tahu waktu itu sampai foto-foto waktu mama lagi masak tuh mama dipanggil suruh ke Semarang cuman buat ngeliatin foto-foto bayi yang dinilai kayak Mas Dimas. Itu aja sih yang aku tahu. Nek kenal ki aku biyen SMA Mas, kan kelas 1 ki kalau kelas 3 Mas. Medeni Mas, aku dulu pertama gundul ning pojok senengane udut. Wah, aku ditenan kayak dulu, wah kena kompasi piye ngono Mas. Wedi aku Mas. Kenal Koho pertama kali tetangga depan rumah saya. Kenal Koho pertengahan tahun 2007, waktu itu apa ya, habis jadian sama Heleng gitu ya. Itu main ke kos-kosan dan ketemu sama Koho. Koho tuh buat gua tuh sosok yang ceria terus seneng. Dianggap sebagai saudara. Oh banyak sekali tuh Mas, banyak sekali jahilnya Mas. Kadang-kadang dia sering nipu, pagar ditutup dia ngamen di luar, seakan-akan bener kayak anak ngamen pakai gitarnya DOK. Sampai Mbak Dwi itu mau keluar udah dikasih tahu jangan itu Koho di depan. Tapi saya yang ketipu sama Mbak Nih, saya bawa dompet ke depan mau kasih, ternyata dia ya yaudah jahilnya itu. Kadang-kadang nanti adiknya keluar kamar mandi dikagetin. Mbak Nih juga sama, nanti nggak ada apa-apa kakinya diinjak, jadi jahil sama Mbak Dwi juga gitu. Kadang-kadang ya jahilnya memang jahil, anak itu usil jahil, tapi ya memang lucu anaknya, memang gitulah Mas. Pembawaan di rumah tuh nggak mau tahu, nggak pernah namanya diem, nggak Macam-macam ya. Terakhir
kan di rumah sakit nunggu tante, terus ngobrol-ngobrol lah ketiduran, ngetik-ngetik, wah kaget, aku bangun kaget, kok bau sangit, ternyata rambutku diobong, lah, aneh-aneh lah. Kejadiannya Mas Dimas yang nggak bisa tak lupain tuh, kalau aku lagi nonton TV tuh, khususnya kalau lagi nonton film horor, dia tuh pasti yang ngasih ngelempar bantal atau ngelempar apalah yang ada di sekitarnya dia buat ngagetin aku. Itu hobinya dia. Terus yang paling dia seneng tuh, paling seneng dia ngumpet di balik kamar mandi buat ngerjain orang-orang yang mau lewat situ. Pernah sekali itu yang kalau mungkin ngagetin atau gimana itu wajar ya, dia sering, tapi yang sampai nggak terlupakan sampai sekarang itu, sampai Dimas kayak gini ini, pernah pagi itu bangun tidur mungkin setiap orang setiap bangun tidur ingin kencing. Nah kebetulan saya pengen kencing di kamar mandi itu. Nah kadang-kadang kalau memang nggak ada orang lain, mungkin masih seisi rumah, kadang-kadang pintunya itu agak nggak ketutup. Yang sewu, maaf kalau saya bicara masalah kencing ya. Nah waktu saya kencing itu Dimas itu tahu-tahu kok nggak ada gerakan apa-apa, tahu-tahu kencing di kaki saya. Dia tuh kaget waktu itu. Makanya itu hal itu yang nggak bisa saya lupakan sampai sekarang, dia ngencingin kaki saya gitu. Sampai sekarang nggak bisa tak lupain itu waktu itu. Emang konyol sih, setiap tingkah lakunya, setiap candanya. Ya mungkin kadang-kadang ada yang nggak bikin enak di hati itu ya, tapi itulah Dimas, itu yang nggak bisa dilupain dari Koho ya, candanya itu, goyanya itu, terus jailnya itu yang nggak bisa dilupain gitu. Kalau Tante mungkin karena hobi ya, dari ayahnya Tante kan juga sering main gitar ya, mungkin dia juga ada bakat sedikit. Kalau Tante tuh nggak pernah melarang. Nonton Mas lihat coba, kalau pada main musik di sini, kumpul di sini, Tante nggak pernah melarang, selalu mendukung. Karena Tante apa? Kalau Tante melarang, ya kan, di perjalanan nanti Tante nggak kasih setuju, kalau ada papanya kan ya rugi Tante tuh Mas. Makanya Tante selalu mendukung. Jadi Tante diam aja. Malah kadang-kadang udah punya sanggup belum deh. Biarpun papanya kadang-kadang ya mungkin ada segi baiknya juga, papanya maksudnya suruh selesai skripsi ya, tapi kalau Tante nggak pernah. Jadi kalau dibilang Tante itu selalu melindungi Dimas, selalu manjain Dimas, selalu nutupin Dimas tuh enggak. Memang karena Tante seorang ibu harus gimana caranya, tahu sendiri Dimas kalau dikeraskan nggak bisa Mas. Awalnya aku nggak tahu ya tentang musik, nggak tahu banget lah tentang musik. Jadi waktu itu aku belum bisa memberikan pendapat, tapi lama kelamaan Mas Dimas ngajarin aku untuk main musik, dan di situ aku nilai ya aku setuju aja, soalnya di situ Mas Dimas bisa ngembangin semuanya. Keluarga itu sebenarnya setuju apapun yang terbaik, apapun yang dilakukan oleh terutama orang tua ya, apa yang dilakukan oleh anak-anaknya selama dia itu jalurnya baik, jalurnya benar, dan dia bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya, itu nggak masalah. Jadi mungkin kalau kemarin orang tua masih
sedikit melarang Dimas untuk bermain musik itu soalnya orang tua ingin Dimas itu menyelesaikan studinya dulu. Sip. Gitaris yang handal. Koho menjadi sumber inspirasi kita dalam berkarya, dalam mencerminkan bakat musik kita dan juga segalanya lah. Wah, banyak ya. Mungkin lebih tepatnya dia sebagai manajer lapangan kita. Istilahnya dia sebagai inspirator, juga backup, juga istilahnya sebagai pengayom lah. Kalau kita manggung di mana-mana, kita main, dia yang kasih masukan-masukan, pakai sound ini, pakai sound itu, suaranya gini, suaranya gitu. Ya, menurut saya dia sudah jadi bagian dari Fix Fun sendiri. Oh banyak hubungannya banyak. Secara dia basis kita, basisnya Obo Forbidden. Ya dia berperan banyak sekali lah, banyak sekali perannya, banyak sekali di kita. Dia yang banyak nyiptain lagu, dia yang banyak memberi support. Ya katakanlah dia jadi pemersatu kita, motor kita, bukan kepala ya, apa ya, motor itulah, jantung, ginjal ya. Kalau nggak ada dia ya nggak ada HRF. Dia yang ngajak bikin band sebenarnya. Terus dia dulu kan drummer kita juga. Intim. Oh pernah ingin gabung ya? Ya tapi pas itu pengen dolanan tok ya? Enggak, ya sebenarnya pengen beneran, tapi video agak idealis ya katanya. Kayaknya enggak. Video pernah bilang sama saya tuh, kayaknya kalau nggak bakal bisa ngikutin permainan kita gitu. Ya itu istilahnya kayak orang Sunda kumpul sama orang Ambon. Ya enggak nyambung ngomongnya, ya itu sebenarnya. Yang kayak aku bilang tadi ya, itu sebagai inspirator yang baik buat FID. Dia yang bikin musik FID sebegini kerennya, dan dia juga ngajarin aku dalam bermusik banyak banget. Ya dia inspirasi juga buat aku. Luar biasa. Semua orang pun juga pasti juga menganggapnya seperti itu. Karena selama ini ketika saya keluar kota dan mereka selalu mendengarkan tentang lagu FID ciptaan Koho, mereka selalu berkata anjing, keren. Dan itu yang selalu saya tangkap dalam kalau Koho bikin lagu. Dia pembuat pattern gitar di FID ini. Dia membuat garis besar musik kami mau diarahkan kemana. Dia juga nggak sungkan untuk mengajari kami. Ini keyboardnya nanti seperti ini nanti drumnya seperti ini. Kalau gini gimana? Kalau gini gimana? Tanpa bermaksud dia, iki kudu ini harus kayak gini. Enggak, dia cuma memberikan solusi ketika kami benar-benar bingung. Oh, ini enaknya gimana ya? Terus dia baru masuk. Coba kalau kayak gini gimana? Kayak gini gimana? Ya, dari tangannya dia itu lahir lagu-lagu kami yang benar-benar berkarakter dan berciri khas gitu. Bagus sekali ya lagu-lagunya. Wah, kena di hati gitu. Walaupun nggak tahu liriknya. Samson. Ya, mirip Peter Pan gitu, Samson. Wah, ada motor lagi. Aku rasa kalau punya musikalitas yang bagus, terus he's the mastermind of behind the Fat in Diet music, I think.
pertama kali saya main ke tempat Koho di daerah Bandungan kalau nggak salah itu. Saya ke sana, terus saya ke sana bersama teman saya namanya Debit, terus si Miko sama si Kebu ke sana. Saya dikenalin sama si Koho. Waktu itu pertama kali yang kami bahas masalah tato. Pertama kali kami bahas dengan Koho masalah tato. Suka tato ya, sing pertama ngajari ya Koho. Dhisik pas ning Salmon sing aku pertama Dili sing gambar, ngerti ya? Nah, pertama kali diajari tato ya apa nah itu kan. Iya Mbak. Ya wis gitulah. Seterusnya ya wis setiap kali tato karo Koho terus. Ini jahil, penidur, tiba-tiba, biasa di rumahku nggak di sini, jak omong apa biasa, tahu-tahu tidur. Yo, nggak nyambungan, mana nek pas SMS, dijak ngomong dicuekin, gitu Mas. Yos, teman-teman juga gitu toh. Nah ya itu Mas, itu kebiasaan buruknya itu malam semua tidur dia udik aja Mas, masuk ke dapur enggak masuk ke dapur cari apa, nanti masuk lagi cari apa setel TV, masuk kamar ya gitulah Mas. Kebiasaan buruk Koho itu anaknya teledor, dia gimana ya, sifatnya itu kayak cuek terhadap apapun gitu. Mungkin satu contoh dia pernah waktu itu buka usaha konter, dia menaruh uang atau handphone itu di luar konternya itu atau di atas etalasenya itu, sampai pernah suatu kali dia kecurian handphonenya itu gara-gara dia keteledorannya dia itu menaruh handphone di atas etalasenya itu, dan mungkin sampai akhirnya Dimas itu mungkin belum bisa ditinggalin teledornya itu. Kebiasaan buruknya Mas Dimas tuh dia tuh orangnya jarang pernah yang mau mandi, itu jarang banget, jadi bisa dihitung pakai jari dia mau mandi. Kadang-kadang seminggu tuh cuman berapa kali tok dia mau mandi. Itu yang aku tahu. Saya pribadi ya Mas, terus terang saya senang karena apa, di samping saya bisa mantau dia daripada dia yang keluar. Kalau tante ya, dari dulu tante begitu, kalau teman-teman anak-anak ya main ke rumah, karena kan otomatis tante bisa mantau ya dia ya, kenakalan dia. Tapi saya kira kenakalan dia wajar-wajar aja. Jadi kalau selama ini teman-teman main ke sini, tante sebenarnya malah senang ya, biarpun kadang-kadang tante karena adiknya ujian apa-apa gitu ya, nanti dia saya SMS, nanti jawabnya kan sering saya tegur